Informasi lain, pemirsa, ribuan peserta mengikuti e-sport Kapolri Cup 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. E-sport Kapolri Cup 2026 mengusung tema Dream to Become. Kompetisi ini pemirsa dinilai membuka kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan minat dan kemampuan di bidang e-sports. Peserta turnamen bukan anggota Polri, tetapi masyarakat umum dan terbuka bagi anak-anak muda dari berbagai daerah yang memiliki minat dan kemampuan di bidang e-sport. Total peserta yang mengikuti e-sport Kapolri Cup 2026 sebanyak 35.936 orang. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Sudah ada rekan jurnalis Gaby, Maria Gabriela, dan juga juru kamera Farisa Elvandini di sana. Selamat malam, Gaby. Gaby, bisa disampaikan kepada kami situasi seperti apa kemeriahan di sana dan berapa total peserta yang mengikuti event ini? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa Berita 1. e-sport Kapolri Cup 2026 ini digelar secara meriah di Indonesia Arena di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta selama 2 hari dari tanggal 8 sampai dengan 9 Agustus 2026. Di mana acara ini memang diikuti hampir 36.000 anak muda dari seluruh Indonesia. Anissa dan juga pemirsa Berita 1, acara ini mengusung tema Dream to Become, di mana memang penyelenggaraan e-sport Kapolri Cup ini membuka kesempatan begitu bagi generasi muda untuk mengembangkan minat dan juga kemampuan di bidang e-sport. Anissa dan juga pemirsa Berita 1, saat ini untuk suasana di Indonesia Arena sendiri ini tengah memasuki closing ceremony, di mana memang ini berdasarkan pantauan kami ini sejak sore hari tadi sudah ramai begitu oleh para penonton begitu, di mana memang berdasarkan informasi yang kami himpun begitu, memang untuk ribuan penonton ini mereka datang begitu untuk juga mengikuti Polri Youth Movement 2026, di mana ini merupakan kompetisi yel-yel supporter sebagai side event dari e-sport Kapolri Cup 2026 yang memang ini melibatkan perwakilan pelajar dari setiap polsek jajaran Polda Metro Jaya. Tadi juga Anissa dan juga pemirsa Berita 1 dapat kami ceritakan begitu pada saat babak grand final daripada Mobile Legends antara tim Polda Metro Jaya melawan tim dari Polda Sumatera Utara, ini atmosfer pertandingannya juga semakin meriah, namun tetap aman, tertib dan juga sportif begitu, dengan adanya dukungan daripada ribuan supporter yang telah hadir begitu. Dan memang untuk keseruan acara ataupun closing ceremony ini baru akan dimulai, dan mari kita nantinya saksikan bersama. Anissa. Baik, Gaby, tapi terakhir mungkin dapat Anda sampaikan nanti ini kan selain closing ceremony, tapi pada saat awarding siapa saja kemudian tokoh-tokoh penting begitu yang hadir dan apa yang kemudian dipesankan? Saat menang, lapang dada saat belum memperoleh kemenangan, serta kita menghormati kawan dan lawan sebagai sesama anak bangsa. Anissa, apakah dapat kembali mengulang pertanyaan mengingat tadi suaranya yang kurang terdengar begitu? Baik, Gaby, mengingat tadi Anda sampaikan pada saat ini memang tengah closing ceremony, tapi pada saat awarding night begitu siapa saja kemudian para tokoh yang hadir, ini apa saja kemudian dipesankan oleh para tokoh penting ini, Gaby? Ya, Anissa dan juga pemirsa Berita 1, berdasarkan pantauan kami di lokasi memang telah hadir di lokasi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, di mana memang tadi beliau datang sekitar pukul 6 sore dan setibanya di lokasi ini beliau langsung melakukan peninjauan ke area venue begitu, di mana memang selain pertandingan dari para e-sport sendiri, acara ini juga didukung oleh belasan UMKM begitu. Berdasarkan pantauan kami hampir puluhan UMKM begitu yang terlibat langsung, di mana tadi beliau juga berbincang dengan para pegiat UMKM yang terlibat dalam acara hari ini. Kemudian beliau juga tadi sempat mengunjungi di area lantai 2 begitu, di mana ada area trading card dan juga melihat adanya kegiatan-kegiatan lain begitu. Salah satunya adalah pojok literasi yang di mana ini merupakan area edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat begitu, terutama generasi muda dalam beretika di ekosistem dunia digital. Dan tadi dari pantauan kami untuk hari ini sendiri, ini materinya memang sangat menarik begitu Anissa dan juga pemirsa Berita 1, di mana tadi Kapolri juga melihat langsung begitu kegiatan di pojok literasi ini, di mana tengah dilakukan pemberian
maksud kami adanya materi begitu dari Thomas Balducci dengan tema tetap seimbang di tengah dunia games. Jadi memang untuk keseluruhan acara di e-sport Kapolri Cup 2026 ini tidak hanya tentang e-sport saja secara permainannya begitu, tapi juga memang kita diberikan edukasi begitu. Sehingga memang untuk gelaran nasional ini sangat lengkap begitu. Kalau tidak hanya hiburan, tapi kita juga bisa mendapatkan edukasi terkait dengan dunia digital khususnya di e-sport ini. Anissa. Baik, Gaby, tentu ini menjadi hal yang menarik begitu ya, terutama adalah mengingat juga ini berdekatan juga dengan agenda kemerdekaan Republik Indonesia untuk memeriahkan. Nah, terakhir Gaby, sebetulnya agenda ini apakah akan menjadi agenda tahunan atau sebelumnya juga memang pernah dilakukan begitu ya dengan hal yang sama? Seperti apa keterangan yang Anda dapatkan? Terimalah seluruh ikhtiar. Ya, berdasarkan keterangan yang kami himpun begitu memang Anissa dan juga pemirsa bersatu, ini memang merupakan gelaran perdana daripada e-sport Kapolri Cup 2026. Tentu saja kita sebagai masyarakat ini berharap agenda ini bisa menjadi agenda tahunan begitu ya. Karena memang untuk gelaran perdana tahun ini saja itu diketahui ada 7 kategori kompetisi begitu dalam gelaran ini. Mulai dari tadi dari pantauan kami ada pertandingan Mobile Legends, kemudian ada juga cosplay karakter, influencer hunt, ada juga trading card game Pokemon dan Riftbound, kemudian ada juga cosplay. Dan memang ini kategorinya cukup banyak begitu ya Anissa di gelaran pertama daripada e-sport Kapolri Cup 2026 ini, di mana memang tadi dari pantauan kami dan juga informasi yang kami himpun untuk di gelaran perdananya ini untuk pertandingan Mobile Legends ini menjadi yang paling mendominasi karena dengan jumlah partisipasi lebih dari 32.000 peserta yang terbagi dalam 6.167 tim dari 34 Polda dan juga 403 Polres, di mana memang dapat kami informasikan Anissa dan juga pemirsa Berita Satu bahwa untuk gelaran pertandingan daripada Mobile Legends ini digelar secara berjenjang begitu. Sehingga memang pada hari ini tadi begitu baru saja selesai grand final di pertandingan Mobile Legends ini antara tim yang mewakili Polda Metro Jaya lawan tim dari Polda Sumatera Utara. Dan tadi memang berlangsung secara meriah sekali Anissa dan juga pemirsa karena memang ini menggunakan sistem set of five begitu, di mana tadi juga pertandingan berlangsung dengan sengit dan akhirnya dimenangkan oleh tim perwakilan dari Polda Metro Jaya. Dan Anissa dan juga pemirsa Berita Satu dapat kami informasikan bahwa pesertanya ini memang merupakan masyarakat umum begitu, sehingga memang kegiatan ini menjadi salah satu wadah begitu bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan juga di dunia e-sport ini. Anissa. Baik, wadah generasi muda untuk menuangkan bakat mereka. Terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan rekan Maria Gabriela bersama dengan juru kamera Faris Alfadidi, dan selamat kembali bertugas.